Pemirsa, perempuan Indonesia masa kini berada di garda terdepan, merdeka dalam berkreasi dan juga menginspirasi. Di Karanganyar, Jawa Tengah, kumpulan ibu-ibu bagi-bagi masker gratis dan menggelar semprot disinfektan dengan memakai kebaya. Aksi yang sama juga dilakukan relawan perempuan di Mojokerto. Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April menginspirasi sejumlah wanita untuk bergerak dalam aksi kemanusiaan. Sekelompok ibu-ibu petani asal Desa Gajahan, Karanganyar, Jawa Tengah menggelar aksi semprot disinfektan mengenakan baju kebaya. Warga setempat mengapresiasi gerakan sosial tersebut dalam rangka pencegahan penularan virus corona. Kalau sini ada penyemprotan itu bapak-bapak, ini sungguh kami terharu dan istimewa karena ibu-ibu sudah kerja keras, yaitu ikut terjun penyemprotan di tempat ibadah ini. Aksi yang sama juga dilakukan kumpulan relawan wanita asal Mojokerto. Dengan mengenakan jarit atau kain batik, para relawan wanita memeriksa setiap pengguna jalan yang melintas di perbatasan Mojokerto dan Jombang dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Ini tuh kegiatan screening kendaraan pemudik yang dari luar Mojokerto yang dilakukan di BPST, tapi ini dalam rangka Hari Kartini, jadi untuk petugasnya semuanya itu perempuan. Jadi yang mulai dari sprayingnya, memulai dari untuk mengarahkan harus bagaimana para pemudi ini, terus juga untuk cek kesehatannya semua dilakukan oleh perempuan. Selain memeriksa pengendara, relawan wanita penjaga perbatasan juga menyemprotkan disinfektan pada kendaraan yang melintas. Perjuangan Kartini memicu semangat Sri Kandi Indonesia berjuang bersama melawan corona. Dari Karanganyar dan Mojokerto, Wahyu Endro, Solahuddin, iNews melaporkan. Di Hari Kartini, dokter perempuan tetap bertugas untuk menangani pasien corona. Kita akan berbincang langsung dengan Dr. Rizky Wardah, dokter di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Selamat siang, Dok. Selamat Hari Kartini kami ucapkan untuk Anda. Siang, terima kasih. Dok, saat ini di Hari Kartini masih tetap bertugas, saya lihat ini masih memakai baju lengkap APD ya, Dok, berarti ya, Dok? Iya, kita masih tetap bertugas walaupun hari ini Hari Kartini ya. Nah, saat ini kondisinya di Gresik sendiri untuk menangani kasus corona ini seperti apa, Dok? Kalau dari Gresik memang kita sudah kerjasama secara komprehensif, jadi tidak hanya rumah sakit ya, tapi setiap warga dari RT, RW maupun kelurahan kecamatan sudah menerapkan physical distancing juga. Kemudian dari setiap rumah-rumah warga juga sudah ada di depannya untuk cuci tangan, di depan rumahnya sudah ada untuk cuci tangan. Kemudian para Satlantas juga memperlakukan social distancing. Jadi memang kalau di Gresik sendiri kondisinya sudah menyeluruh ya, dari tenaga kesehatan pun juga melakukan screening, kemudian pihak-pihak terkait juga mendukung.
Nah, kalau untuk dokter perempuan sendiri yang bertugas saat ini kira-kira ada berapa untuk di rumah sakit dokter bertugas sekarang? Jumlahnya untuk wanita atau yang hari ini, karena kita hari ini sedang melakukan screening rapid test. Hari ini ada dua dokter yang melakukan screening rapid test. Nah, lalu bagaimana peran dokter perempuan sendiri di antara lingkungan para dokter, Dok? Maaf, halo? Iya, Dok. Bagaimana peran dokter perempuan di tempat lingkungan dokter bekerja dan juga untuk menangani para pasien sendiri, Dok? Di sini kami sebagai tenaga kesehatan, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jam kerja kami juga sama. Walaupun hari Kartini pun kita juga tetap bekerja gitu. Jadi tidak ada perbedaan sih antara tenaga kesehatan perempuan, dokter perempuan maupun dokter laki-laki. Baik, sekarang sudah sama semuanya ya, Dok. Nah, tapi untuk mengatasi pasien-pasien yang ada di sana saat ini, kondisi di Gresik sendiri seperti apa sih, Dok? Selain pasien, warga-warga di sana juga apakah sudah patuh untuk tetap tinggal di rumah dan juga rajin menjaga kesehatan? Yang dilakukan di sini dari tingkat warga ya, beberapa masyarakat sudah patuh. Jadi mereka menerapkan physical distancing, social distancing juga, dan ada penyemprotan di beberapa perumahan. Kemudian di rumah sakit pun sudah tenaga kesehatan mendapatkan APD. Walaupun jumlahnya ya minim ya. Kalau jadi tantangan sendiri di Gresik apa, Dok? Di mana? Tantangannya dalam menghadapi virus corona ini di Gresik apa? Tantangannya adalah kita tidak boleh jumlah pasien dengan COVID-19 ini tidak boleh meningkat. Itu adalah tantangan tersendiri. Gitu. Jadi yang sudah confirm, pasien sudah confirm harus, dan pasien yang sehat tidak boleh jatuh sakit COVID-19. Baik, Dokter Wardah, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, Dok, dan juga selamat Hari Kartini untuk perempuan yang ada di Gresik. Pemirsa, perjuangan wanita pada peringatan Hari Kartini tahun ini dimaknai berbeda. Seorang pengusaha wanita, Sandi Purnamasari, dengan mobil sport mewahnya berbagi dengan sesama. Sementara itu, Bupati Karawang Selika Nurrahdiana berjuang agar terbebas dari virus corona. Pengusaha wanita Sandi Purnama asal Surabaya jadi perbincangan setelah perjuangannya membantu sesama di saat pandemi corona viral di media sosial. Aksi sosial pemilik klinik kecantikan tersebut menuai pujian setelah ia turun ke jalan berbagi makanan dengan pedagang kecil dan juga pengendara ojek online. Sandi bahkan tidak keberatan saat mobil mewahnya digantungi kerupuk yang ia borong dari seorang pedagang kaki lima. Perjuangan berbeda ditempuh seorang pemimpin wanita di Kabupaten Karawang. Setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Karawang selama 18 hari, Bupati Karawang Selika Nurrahdiana akhirnya dinyatakan negatif virus corona. Berkat kerja kerasnya, Bupati Karawang menjadi pasien positif COVID-19 pertama di Kabupaten Karawang yang dinyatakan sembuh. Mengucap alhamdulillahirrabbilalamin atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Pengampun. Kami mendapatkan informasi bahwa hasil swab kedua dari saya alhamdulillah dinyatakan negatif oleh pihak Balitbang Kemenkes. Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang selama ini telah membantu saya. Wabil khusus yang pertama, keluarga besar ayah saya, anak-anak, orang-orang yang sangat saya sayangi. Terima kasih atas doanya. Yang kedua, terima kasih kepada para alim ulama, para sepuh, para kiai, para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh, baik itu dari tokoh FKUB juga.
Kami mengucap terima kasih atas doa yang dipanjatkan selama ini untuk kesembuhan saya dan juga rekan-rekan yang lainnya. Peringatan perjuangan Kartini pada tanggal 21 April tidak seperti tahun sebelumnya. Penyebaran virus corona menjadi pemicu bagi wanita Indonesia pada tahun ini untuk memaknai perjuangan Kartini sebagai aksi peduli tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk sesama. Dan pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan dua perempuan hebat, yaitu Bupati Karawang, Ibu Selika Nurahdiana, dan pegiat media sosial yang membawa Ferrari yang viral karena membagi-bagi nasi bungkus. Ada Ibu Sandi Purnamasari di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Ibu-ibu, selamat Hari Kartini. Selamat pagi, selamat Hari Kartini. Baik, saya ke Ibu Selika dulu. Ibu sudah sembuh, setelah dinyatakan negatif, aktivitasnya apa yang dilakukan? Kerja dari rumah, koordinasi dengan semua para perangkat daerah, koordinasi dengan para musbida. Tentunya setiap hari ya, saya berkoordinasi dengan semua stakeholder, khususnya penanganan COVID yang ada di Karawang. Berarti di saat seperti ini juga masih tetap koordinasi dengan tim-tim lain untuk Corona segera dihilangkan dari daerah Ibu ya Bu? Ya, amin. Nah, di Hari Kartini sendiri di Karawang ada kegiatankah yang dilakukan mungkin melalui media sosial Bu? Iya, saya lihat semua tokoh-tokoh wanita yang di Karawang, mereka melakukan kegiatan tapi memang melalui media sosial. Dan sejak tadi pagi memang banyak ucapan-ucapan selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia, buat seluruh perempuan-perempuan yang ada di Karawang. Jadi memang makna Kartini pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan saya merasa bangga menjadi pemimpin di Karawang karena memiliki masyarakat kami yang perempuan-perempuan yang hari ini senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka kita mencegah atau membereskanlah pandemi wabah corona yang ada di Karawang. Baik, kita ke Ibu Sandi. Bu Sandi, bisa diceritakan awalnya kronologinya seperti apa ketika Ibu membagi-bagikan nasi bungkus dan kemudian video ini jadi viral di media sosial karena ada kerupuk yang digantungkan di mobil sport Ibu. Iya, jadi sebenarnya memang itu kegiatan kita untuk berbagi di lingkungan sekitar kita. Hanya kemarin kebetulan suami saya iseng memvideokan. Tapi dari situ kita ambil positifnya aja. Dengan dari situ kita bisa menginfluencer orang-orang lain untuk ikutan berbuat baik. Karena sudah banyak sekali orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 gitulah. Disinilah waktunya kita untuk melakukan kegiatan positif yang baik gitu. Nah, ini kegiatan ini apakah berlangsung sampai saat ini? Iya. Alhamdulillah memang saya akhir-akhir ini fokus untuk membantu teman-teman yang sekarang terkena dampak gitu, karena Mas banyak sekali tidak hanya tenaga medis tapi juga orang-orang rakyat-rakyat kecil yang memang terkena PHK atau tidak bisa berjualan lagi karena COVID-19 ini. Dan di situ sih menurut saya peran pengusaha atau orang-orang yang mungkin harus bisa membantu saudara-saudara kita yang lain, seperti itu. Baik, kita ke Ibu Selika. Ibu Selika melihat sosok Ibu Sandi ini. Apakah juga ada sosok Ibu Sandi yang saat ini berada di Karawang yang berjiwa sosial tinggi untuk membantu para warga yang terkena dampak corona? Ya, alhamdulillah kami punya ikatan pengusaha perempuan yang ada di Karawang yang memang sejak awal membantu kami pemerintah daerah, menjadi mitra pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan saya rasa memang memerlukan sosok seperti Teh Sandi karena memang hari ini bukan hanya berdampak pada wabah ini, berdampak pada khususnya pelaku-pelaku ekonomi ya yang ada di Karawang dan juga di Indonesia pada umumnya. Sehingga kami memerlukan bantuan mitra dari semua pihak, semua stakeholder. Ya, salah satunya adalah para pengusaha-pengusaha yang memiliki etika dan niat baik untuk membantu perekonomian warga, khususnya warga miskin yang ada di wilayah. Mungkin Ibu di Surabaya ya dia. Baik, terima kasih Ibu Selika dan juga Ibu Sandi. Terima kasih telah berjuang untuk membantu para warga yang terkena dampak corona. Selamat Hari Kartini.
Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan cara unik Kapolresta Jayapura untuk mengimbau warganya jaga jarak di tengah pandemi corona. Tetaplah di iNews Siang.